Ibadah kita minggu ini, Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara bagaimana Dia yang sudah mengajarkan saya tentang roh, yang nantinya saya terpanggil juga menghubungkan bahwa roh Tuhan bekerja dengan tidak ada yang mustahil, karena keberadaannya sampai saat ini dalam alam roh. Roh Kudus, Ruach HaKodesh dalam bahasa Ibrani kata orang Israel. Tondi Parbadia kata orang Batak. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, tatkala Nabi Elisa naik ke gunung, ada dalam cerita, baca nanti di Raja-Raja itu. Ya. Dia naik ke gunung. Pada saat dia naik ke gunung, dia diliputi oleh roh Tuhan. Karena dalam misi bukan Injil istilah dulu, belum ada Injil itu, baru datang setelah Yesus datang ke dunia. Dalam beribadah, memimpin ibadah. Tatkala dia naik ke gunung, banyak anak kecil mengolok-olok dia. Nabi Elisa seperti kepala saya ini, kepalanya gundul, licin, walaupun saya tidak lihat. Terus datanglah anak-anak kecil itu, hei botak, 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 naiklah kau botak. Karena dia pada saat itu diliputi oleh roh Tuhan, ya, sehingga dia menghardik anak kecil itu dengan hardikan, dan datanglah beruang mencabik-cabik anak kecil itu. Kalau bahasa Batak itu tahu beruang, gopul. Ya, ini belajar kita dari kisah ini yang ditulis dalam Perjanjian Lama, kisah nabi-nabi. Ya. Jadi saya mau katakan di situ bekerja roh. Bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu yang seperti yang dipelajari berita kemarin itu di Sulawesi Tenggara. Ada suami istri mencongkel mata anaknya, nonton TV kan. Ada roh berbicara kepada mereka itu, di balik matanya itu ada benda. Katakanlah itu benda pusaka atau benda yang nantinya memperkaya mereka dan sebagainya. Berusaha yang mengkorek biji matanya itu, ya, untuk mengambil itu, sehingga nyaris buta kata berita kemarin. Dan termasuk sebelum itu sudah dikuburkan kakaknya yang dibutakan itu matanya, yang dicongkel itu matanya. Sama juga kasusnya. Dikasih minum air garam yang banyak, kalau nggak salah sampai 2 liter apa ya. Ya. Terus mati. Setelah penguburan dilakukan lagi sama adiknya ini. Itulah kisah yang saya dengar. Mudah-mudahan saya tidak salah mendengar. Luar biasa kisah-kisah semacam ini. Dan saya mau katakan sampai sekarang ini, ya, orang-orang selalu mencari kekuatan dari dunia, dari alam gaib, dari roh yang bukan roh Tuhan. Ya, dari roh-roh kegelapan yang itulah menjelma seperti gundurwo, apalagi kolor hijau, apalagi nama-namanya itu, lebih tahu saudara itu. Ya, bigu ganjang tak apalah itu ya. Datanglah roh jahat itu dalam rupa-rupa semacam itu, dan ada kalanya menjelma menjadi buaya putih dan lembu putih dan sebagainya. Dan saya mau katakan alam itu ada sampai sekarang. Amin. Bisa ya? Saya tidak tahu saudara sudah pernah berhubungan dengan alam-alam roh seperti itu yang mau membohongi, menipu, mendustai manusia itu untuk celaka. Mereka itu sangat cemburu kalau kita selamat dalam Tuhan. Mereka itu sangat cemburu kalau kita mendapatkan, ya, penyertaan daripada Tuhan. Maunya mereka itu
menyertai kita, dan kita minta penyertaan sama alam-alam gaib itu. Sehingga mereka selalu berusaha bagaimana orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang sudah hari-harinya dalam lindungan yang maha kuasa, seperti Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, yang bermalam dalam yang maha tinggi, akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhan Elohimku yang ku percaya. Mazmur 91 ayat 1. Jadi karena betul-betul orang yang di dalam Tuhan itu merasakan dalam lindungan Tuhan, dalam pernyataan Tuhan, datanglah iblis untuk menggoda, biar manusia jangan merasakan penyertaan Tuhan dan hasil kuat kuasa rohnya itu pada dirinya sendiri. Sampai sekarang ini. Maka itu dikatakan, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis mengaum-ngaum bagaikan singa setiap saat untuk menerkam dan untuk mencelakakanmu. Dan pada mulanya memang dia memberikan kekayaan, penyembuhan, ya, ketenangan, ya, dan banyak lagi yang dijanjikan kepada dia, termasuk keturunan yang mandul dan sebagainya. Tetapi selalu ada disertai dengan tumbal, tumbal, ya, harus ada tumbal. Seperti itu orang Batak kalau dalam pembicaraan, joloni nang nang inna asani nung nung, jolon mangam majo asamar panukun, ya, makan dulu. Ya, makan dulu orang Batak pada umumnya, baru cerita apa baru buka. Nggak ada cerita dulu baru makan. Itu sudah adat Yahudi, adat Israel sampai sekarang. Makanya orang Batak itu banyak adatnya sama seperti orang Yahudi. Itu luar biasa itu peribahasa itu. Jolo ninang nang asa ninung nung. Jolo mangan jolo asamar panukun. Ya, jangan tanya-tanya dong saya. Kasih dulu upeti, ya, begitu kan? Ketawa ibu ini, sebentar lagi mau mengawinkan putrinya, ya, para datun berjalan ada itu. Apalagi nanti tidak cukup hanya makan kawan, jalan itu pinggan panukunan ate. Nah, jalan dulu uang, jadi nggak sembarangan. Orang Batak buka pembicaraan, apalagi yang menguntungkan kepada orang yang mau bertanya. Itulah. Jadi di mana pihak saya mau bertanya sesuatu kepada pihak lain, makan dulu dan jalankan dulu upeti uang bertanya. Tetapi itu anehnya bin ajaib, ajaib bin aneh orang Batak, ya. Dikasih kepala kerbau, bentuknya, ekornya, apanya semua, balik lagi sama mereka. Ya kan? Satu pihak memberikan ini, termasuk ikan mas, balik juga dikasih. Cuma jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan. Nah, itu nampak dalam adat orang Batak. Jadi ini selalu kasih membalas kasih. Ya. Jadi saya mau katakan, bukan di situ judul apa yang kita renungkan. Iblis itu juga demikian. Kalau kau mendapatkan apa yang kujanjikan, kasih dulu aku makan, ya kan? Dan selalu itu dia minta kepada hati kita yang paling dalam sehari-hari. Hati kita yang paling dalam sehari-hari, kalau enggak suami, istri, anak-anaknya. Kalau orang tua sudah kadaluarsa, apalagi opungnya. Jadi dia tidak pernah meminta nyawa opungnya atau orang tuanya ataupun orang lain. Tetapi justru
Anaknya yang paling dikasihi dia minta. Ya, dan tidak jarang itu anak itu harus mati. Terkadang harus disiksa dulu dan akhirnya mati. Inilah yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu. Dia mau kaya ataupun dia mau apa yang mau diperlukan di dunia ini melalui yaitu tadi kuasa kegelapan, dan akhirnya apa? Kita lihat sendiri, dia akan masuk buih. Kalaupun dia sudah kelainan, setidak-tidaknya masuk dalam perawatan dan sebagainya. Tapi yang jelas dia menjadi seperti itu karena kehendaknya. Pada umumnya semua orang yang ke Pusuk Buhit, Gunung Kawi, dari semua mancanegara sudah ke Pusuk Buhit itu dan ke Gunung Kawi yang di Jawa sana. Itu terkenal di Indonesia. Luar biasa katanya dua gunung ini. Ya, luar biasa. Penghuninya kata di situ bisa memberikan segala sesuatu apa yang kita minta. Termasuk jabatan di pemerintahan, termasuk mau jadi caleg dan sebagainya. Di situ terjadi kawan. Ya, saya mau ingatkan kepada kita. Sebetulnya tidak usah jauh-jauh renungan ini. Kalau saudara masih berdoa kepada roh-roh nenek moyangmu, kepada opungmu, kepada orang tuamu, renungkan sekarang ini. Layakkah kita meminta berkat dari mereka? Kalau layaknya kita minta, buat apa lagi Tuhan Yesus? Dia datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus untuk memberikan apa yang kita perlu. Tinggalkan aja itu sekarang. Berdoalah kepada opungmu, berdoalah kepada orang tuamu, agar engkau dan saya diberkati. Gak usah jauh-jauh. Iblis selalu menggoda manusia, ziarah, ya ziarah. Sebetulnya arti ziarah itu apa? Kalau namun kita untuk berdoa di situ di kuburannya itu, ya, dan sebagainya, renungkan dalam-dalam. Jangan karena sudah dimulai nenek moyang kita seperti itu, kita lakukan sampai sekarang. Itu yang terjadi pada zaman sebelum Jesus Christ itu menyatakan dirinya, yaitu adat dan agama Yahudi sampai sekarang ini masih memberikan sesajen kepada ada roh yang berkuasa atas benda-benda sesuatu. Dan saya kira ya, ada juga selain daripada agama Kristen sangat benci hal itu, dan ada juga agama yang lain masih melakukan itu karena percaya, yaitu kepercayaan seseorang, silakan saja. Tetapi ini jelas bahwa ini persekutuan dengan roh yang dipuja. Kita tahu bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan hanya satu. Maka itu disebut Trinitas. Ya. Ya. Tuhan Elohim Bapa di sorga, Anak dan Ruach HaKodes, Roh Kudus. Itu satu, tidak ada tiga. Dan dia sekarang ini keberadaannya dalam roh. Makanya khotbah saya terakhir saya singgung, ya, jangan kita percaya dia melihat dari sorga. Jauh amat dari sorga dia melihat. Dia sekarang ada di hadapan kita ini, berbeda sebelum dia datang. Saya singgung ya khotbah saya kemarin, waktu dibaca itu di Mazmur, waktu ada hambanya Pak Sitorus. Yaitu zaman dulu, iya, zaman sebelum dia datang dari sorga. Padahal Roh Kudus sudah diturunkan setelah dia naik ke sorga, yaitu hari ke-50. Itu makanya disebut hari Pentakosta. Ya iya, sampai sekarang. Jadi jangan kira dia hanya di sorga sekarang, enggak. Di tempat kau berada dan aku berada, di situ pun aku berada. Di mana aku berada, di situ pun kau berada. Apalagi janjinya ke sorga, yaitu dalam Yohanes yang dikatakan, kalau saya tidak salah, Yohanes 14, aku pergi ke sana, di rumah Bapakku banyak tempat. Ya,
Aku pergi ke sana agar di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini yang kita pikirkan, siapa yang layak disembah dan siapakah yang layak kita minta penyertaan dan berkat. Jangan sekali lagi lakukan dua-dua permintaan kepada manusia, sekalipun manusia itu orang tua, opung dan sebagainya yang sudah mendahului kita, dia tidak layak memberi berkatnya. Sedangkan orang mati pun tidak perlu menerima berkat lagi. Dia sudah kembali menjadi tanah. Itu sudah dalam peristirahatan, menunggu panggilan bagaimana nanti setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan bersama-sama dengan orang yang hidup dalam Tuhan, menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Ini persiapan dunia sekarang ini sedang menanti kedatangannya. Jadi jangan sampai saudara salah memahami firman Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi minta kepada Tuhan apa arti daripada semua pembacaan-pembacaan ada di sini. Cerita yang kedua saya tambahkan, saudara ingat kisah Samuel tatkala dia tidur, datang roh kepada dia, bukan roh jahat, roh Tuhan. Itu masih zaman perjanjian lama, sebelum dia datang dalam Jesus Christ. Bicaralah dia dalam tidurnya, jelas didengar, dipanggil namanya Samuel. Didengar tapi masih tidur-tidur ayam lah dia. Samuel. Ya bapak, katanya. Dikira bapak yang manggil kan. Bapak manggil aku. Oh tidak. Sampai 3 kali dipanggil barulah dikatakan bapaknya sama dia, kalau datang ke berinding saya. Saya sangat dalam mengartikan ini. Sangat dalam saya mengartikan ini. Tatkala dia mengatakan kepada anaknya, kalau suara itu datang memanggil namamu, katakanlah, ya Tuhan Elohim, ini aku dan aku siap mendengar. Itu alam roh. Tuhan itu tidak harus datang dalam wujudnya kepada orang tatkala dia berkomunikasi. Jadi jelas dalam kisah itu. Saya ulangi apa dikatakan, jika suara itu manggil namamu lagi, sahutlah, ini aku Tuhan, aku siap mendengar. Apa yang saudara dapat dari khotbah ini tentang Elisa yang diliputi oleh roh Tuhan pada saat itu, dan Samuel yang dipanggil saat ini. Kalau saudara renungkan berjam-jam ini, kalau diliputi roh Tuhan, saya yakin saudara akan tak berdaya. Bagaimana kalau roh itu datang kepadamu, menyebut namamu jelas dalam tidurmu yang pulas sekalipun? Dia memanggil, selalu memanggil dan memanggil. Dan selalu saya ingatkan, sekalipun dikatakan di penjara tempat yang paling hina, dia juga sanggup mendatangi saudara. Dan terlebih dia suka kepada orang yang berdosa. Jadi jangan pernah saudara berpikir hanya di tempat ibadah lah dia datang. Tidak kawan. Karena di tempat ibadah banyak juga dosa dan pelanggaran. Banyak sekali, malah justru itu berdosa 2 kali. Berdosa kepada sesama manusia, berdosa kepada jemaatnya, dan berdosa kepada sang raja gereja, yaitu Jesus Christ. Setiap gereja yang masih sistem sentralik, hampir tidak ada pertikaian sampai sekarang ini. Sebutkan gereja saudara, saya akan bongkar di mana ada aja persoalan.
Kalau gereja sudah kampanye untuk memilih pucuk pimpinan dengan amplop, dengan janji, saudara harus menangis dan berdoa kepada pucuk pimpinan itu. Apapun nama pucuk pimpinan itu, katakan kepada dia, bertobatlah, karena engkau tidak layak menjadi pucuk pimpinan dengan kampanye, dengan amplop, termasuk gereja-gereja mutasi-mutasi dengan amplop, bukan dengan doa. Ini pertikaian sampai sekarang sehingga jemaat pun tidak bersatu. Coba gereja mana jemaatnya bersatu? Sebutkan saya. Tetapi kalau gereja yang tidak sentralistik, artinya gembalanya bertanggung jawab kepada jemaatnya sendiri tanpa ada pucuk pimpinan, ini yang lebih aman. Dan saya lebih suka dengan model gereja seperti ini, sehingga tidak ada pertikaian dan sebagainya. Sekalipun memang masih ada saja kita temukan. Jadi saya sekarang khotbah tidak maksud menjelek-jelekkan gereja atau mendiskreditkan gereja yang ada di dunia ini, tidak. Karena tidak usah pakai nama gereja pun, suatu organisasi pun bisa itu diartikan gereja. Termasuk tempat ini kawan, saudara-saudaraku. Ini gereja kita. Persekutuan kita dalam penjara ini, inilah gereja kita di samping hati kita, pribadi kita masing-masing. Itu gereja yang paling dekat. Selain daripada sang gereja yang besar, gereja agung, yaitu Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita. Ada banyak kisah saya mau katakan tentang bagaimana ya roh itu bekerja. Saudara ingat bagaimana Nabi Elia naik ke sorga? Ada juga di situ baca. Kalau kita buka di sini habis waktu kita. Ya. Baca tutup lagi, lupa lagi saudara. Jadi kalau ada kerinduan, carilah kisahnya bagaimana Elia naik ke sorga, di mana Nabi Elisa mengotot untuk melihat dia naik. Ya, roh Tuhan pada dia, kalau dia nanti naik jangan seorang pun melihat dia untuk naik ke sorga. Tapi luar biasa, roh Tuhan meliputi Elisa, dia ngotot sampai diikutinya terus. Melewati sungai yang besar, diikutinya juga terus. Tetap sehingga Elia bertanya, mengapakah engkau mengikuti aku terus? Aku mau melihat engkau naik ke sorga. Kenaikan ke sorga pun sudah banyak orang tahu, tapi tak seorang pun berani. Tak berani. Persoalannya tidak berani. Karena apa? Karena di situ alam roh Tuhan bekerja, ya, yang mungkin ketakutan nanti bagaimana Tuhan selalu menampakkan dirinya dalam bentuk api, dalam bentuk halilintar, dia berkuasa, itu semua ciptaannya. Jadi mungkin saja manusia waktu itu takut kena halilintar dan sebagainya, ya. Jadi Nabi Elisa dengan luar biasa selalu dibuntuti kemana dia pergi. Apa dikatakan Elia? Kalau demikian, jika memang engkau melihat aku naik ke sorga, ya, aku akan memberikan sebagian daripada karunia yang ada padamu. Itu yang mau diminta daripada Elisa. Dan nyatanya memang setelah dia naik, datang itu, bahkan jubahnya itu diambil. Dan kalau ceritanya ini, bukan jubah itu berkuasa, dia pukul begini, terjadi air terbelah dua, dia kembali. Sungai yang dilaluinya, dia kembali. Jangan memukulkan. Ini terkadang orang salah mengartikan. Bukan jubah itu yang mempunyai kekuatan, tetapi itu hanya simbolis saja. Ibarat saudara ditabiskan
ya selalu lambangnya air, ya dibaptis selalu lambangnya air, ya bukan air itu berkuasa. Kalau orang Batak terkadang ulos, bukan ulos itu berkuasa, itu melambangkan perhitian kalau kata orang Batak, ya itu sekedar, bukan sekedar, kalau saya bilang sekedar tidak tepat, tetapi itulah kegerakan saya melakukan sesuatu atau orang melakukan sesuatu atas nama kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang berkuasa. Setiap baptisan apapun itu, Roh itulah yang membaptis. Maka itu kata Yohanes Pembaptis tatkala dia membaptis semua orang, aku hanya membaptis dengan air, tetapi dia nanti membaptis engkau dengan Roh-Nya. Jadi kalau kita bisa memahami bagaimana tiga kisah yang saya katakan tadi, itu alam roh bekerja kepada mereka, sehingga apa? Jangan kita sesat. Ada dua roh yang bekerja selalu di dalam kehidupan kita, ya, Ruah Hakodes, Roh Kudus, dan roh jahat iblis itu yang selalu menggoda dari semula pun. Khotbah saya kalau saya tidak salah ingat tiga session sebelumnya, saya ingat bagaimana Adam dan Hawa, dia sudah digoda, ya kan? Makanlah biar engkau sama seperti dia, Tuhanmu, ya, sama engkau sama dia, makan. Inilah godaan itu, padahal untuk menghancurkan manusia itu agar sama seperti roh jahat yang mengganggu manusia pada saat itu. Nah, inilah bukti dari khotbah ini. Saya katakan kepada saudara-saudara bahwa selalu roh jahat menggoda manusia agar manusia sama seperti dia, jatuh sama dia, sehingga dengan berbagai cara, bahkan wanita, ya, yang pernah juga saya layani, dia pakai susuk. Ini pelayanan saya bukan di Medan, ini ada di Jawa Tengah, ya, pakai susuk, kebetulan dari suku Jawa. Ini sudah sering dilakukan di sana, pemanis, ya. Terus dia katakan agar laki-laki suka dengan saya. Ya nyatanya sampai dia sudah usia lanjut, katakanlah sudah enggak remaja lagi, tidak ada yang suka sama dia. Nah, tapi di luar daripada itu, dia memang mengaku memakai susuk itu dengan pantangan. Apa pantangannya? Nah, dia katakan sama saya sebelum dia bertobat, pisang mas Pak Pendeta, pisang mas kalau saya makan katanya mati. Jangan pernah engkau memakan pisang mas. Bukan hanya susuk, kekuatan susukmu itu hilang, tetapi nyawamu pun melayang, kata. Tetapi luar biasa pelayanan saya waktu itu, ya. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut yang dikatakan iblis itu. Itu roh Tuhan bekerja sama dia. Bayangkan dari sudah bertahun-tahun, saya lupa berapa tahun itu dipakai. Sudah lama ini pelayanan ini, ya. Sudah berapa lama, bertahun-tahun dia tidak mau makan pisang emas. Melihatnya sendiri pun dia tidak mau. Ya, dia ketakutan dengan pisang emas itu. Tetapi dalam pelayanan, saya ulangi sekali lagi, karena dia sudah percaya roh Tuhan, Ruah Hakodes sudah menjangkau dia, menangkap dia, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya katakan, cepat cari pisang emas, saya suruh orang. Akhirnya dapatlah pisang emas itu, saya berdoa. Ya, doa saya lupa, tidak panjang-panjang, artinya saya sangkal kekuatan roh iblis, roh jahat yang berkuasa sama anak gadis ini, bahwa pisang ini tidak akan berkuasa untuk menyakiti dia dalam menyakat ini, dan dia akan melepaskan ikatannya dengan roh-roh jahat. Mulai sekarang dia terikat dengan Roh Kudus. Saya makan pisang itu, lalu dia makan pisang itu, tidak ada terjadi. Malah haleluya, dia haleluya. Makan lagi, makan pisang emas itu, setidak-tidaknya ditelannya
Tidak ada. Dan inilah mau saya katakan roh pembohong dan sebagainya. Dan kalau nyanyi kita yang terakhir tadi, ya, tiada yang mustahil. Dia bekerja. Kita nggak usah tunggu dia datang dari sorga dalam pelayanan itu, termasuk dalam ibadah ini. Jangan katakan lagi Tuhan datanglah engkau dari sorga. Tidak, dia di mana tempat ada sekarang. Malah dia nanti berarti dia tidak kenal sama saya. Padahal setiap saat saya menyertai kau anakku, katanya. Kau minta aku dari sorga. Aku sudah setiap saat menyertaimu. Tatkala engkau melakukan kebajikan, kemurahan, bahkan kejahatan sekalipun, aku selalu berdampingan dengan roh jahat agar engkau terselamatkan. Karena itu sering kita ada di dalam alam pikiran kita ini ada perlawanan. Lakukan, oh jangan, lakukan, enggak. Kuambil atau enggak. Kuambil atau enggak gitu. Jangan. Sering kan terjadi. Saya kira semua kita ya mendapatkan momen seperti itu. Dan terkadang kita memang berhasil melawan roh jahat, tidak melakukan apa yang dibujuk-bujuk kita lakukan untuk dosa. Ya, termasuk pejabat-pejabat negara yang sistem gaji. Sampai sekarang, kuambil enggak, kuterima enggak. Ya, yang kalah dengan firman Tuhan diambilnya, tertangkaplah dia. Ya, kisah sekarang yang sedang viral, ada bupati yang di Jawa sana kan, yang tadinya suami bupati sudah 2 periode, tambah lagi istrinya sekarang, ya, yang mantan bupati jadi anggota dewan, ya, sama dengan Sarupanadus, sami mawon podo wae Sri Krina, saling terima menerima, gayung bersambut gayung dan apa semua istilahnya itu. Habislah puluhan tahun, belasan tahun, ya, merongrong uang negara ini, sudah menjadi tersangka sekarang. Jadi itulah saya yakin siapapun yang melakukan dosa, termasuk saya sekali lagi, suara itu datang, lakukan tidak, lakukan tidak, lakukan tidak. Hingga sekarang kita mau menerima yang mana. Saya ingatkan kembali bagaimana peristiwa Adam dan Hawa jatuh. Di situ juga dia dengar roh Tuhan dan godaan iblis itu, tetapi dia kalah. Ya, didahului oleh si Hawa. Baru dikasihlah kepada Adam. Kenapa kau makan, Adam? Perempuan yang kau kasih itu Tuhan Elohim memberikan kepada aku. Sebetulnya aku tak mau, tapi dibujuknya aku Tuhan, sehingga aku makan buah itu. Jadi begitu Adam, iya Tuhan, ampunilah aku, dia yang membujuk, kau yang kasih perempuan itu sama aku, maka aku makanlah. Hawa, betulkah demikian? Kaukah memberikan itu kepada Adam, pasanganmu itu? Iya Tuhan, aku ular itu yang bujuk-bujuk aku. Digodai aku terus, diomongin enak manis dan sama katanya aku sama Tuhanku, sehingga aku makan. Odot tong. Ini manusia banyak berdalih. Dan banyak berdalih. Dan orang yang terus melakukan kejahatan selalu apa mengatakan, yang saya lakukan itu pun membujuk aku melakukannya, sehingga aku melakukan. Orang dia yang suruh aku lakukan. Jika saudara seorang dokter, datang orang minta, Pak dokter, tolong injeksi saya lah, aku nggak tahan lagi hidup, kasihkanlah aku injeksi untuk mematikan. Saudara tidak bisa membela karena pasienku itu meminta dia mati, kusuntikkan, matilah dia. Tidak akan pernah saudara benar di mata Tuhan. Sekalipun orang meminta engkau melakukan itu, tidak usah jauh-jauh. Jadi lakukanlah kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan
Dan apa yang merupakan perjanjian antara manusia dengan Tuhan selalulah dipegang dan rindu melakukan segala titah-titahnya. Itu dikatakan di Mazmur 103. Orang yang berpegang kepada perjanjianku dan yang rindu melakukan segala titah-titahku, aku akan memberkati dia. Jadi sampai sekarang saudara dan saya manusia selalu kadang lupa perjanjian. Padahal kita sudah dibuat perjanjian akan ada keselamatan di dalam Dia. Karena tidak ada penyelamatan di bawah kolong langit ini diberikan kepada satu nama pun selain daripada Dia. Hanya di dalam Dialah keselamatan itu diberikan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Ini sudah perjanjian. Ya. Perjanjian apa yang dikatakan dalam khotbah saya terakhir? Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting yang tidak berbuah padaku akan dipotongnya dan dikumpulkannya dan akan dibakarnya. Tetapi setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya agar berbuah lebih banyak lagi. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, karena tidak ada ranting yang dapat berbuah di luar pokok anggur yang benar itu. Di luar Aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam ayat-ayat terakhir dalam perikop itu kita dengar, kita baca dan kita ingat apa dikatakan? Ya, berbuahlah agar Bapakku dipermuliakan. Ya ini. Apa hasil daripada buah-buah pertobatan? Jika saudara sudah mau dan berikrar saya mau bertobat, nampakkanlah buah pertobatan itu, yaitu bisa juga diartikan buah-buah roh, buah-buah pertobatan yang ada di dalam Galatia 5 ya, ayat 21 dan 22. Sedangkan sebelumnya adalah buah-buah kedagingan, ayat 19, 18, 19, 20. Itulah sangat berbeda itu. Apa yang dihasilkan sehari-hari nampak perbedaan. Mana buah-buah kedagingan, buah-buah dosa dengan buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Jadi tidak usah jauh-jauh kita macam mana merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semua ada di situ. Ya. Sekarang saya masuk kepada yang kedua, bagian kedua. Di luar Tuhan ya, atau di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya, tadi ya lagunya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah ini kita renungkan ya, tak ada yang mustahil. Karena apa? Karena memang seperti doa saya semula tadi, iya kok El Sebaut. El Sebaut artinya Elohim Sebaut, ya Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Ya Dia menciptakan semua, dia tahu sendiri tabiat yang diciptakan, dan Dia tahu sendiri bagaimana menjaga, memelihara dan memberi makan apa yang diperlukan. Ya kan? Saudara menciptakan periuk-periuk yang sudah Anda bikin, Anda tahu merawatnya. Janganlah bikin di tengah jalan, ditendang orang, ditabrak mobil. Simpanlah periuk-periukmu itu di tempat di mana periuk itu aman. Termasuk saudara dan saya yang sudah diciptakan, dibentuknya sedemikian rupa menjadi orang yang berkenan di Dia. Dijaganya kita biar kita jangan ke pusuk-buit sana menyembah roh-roh jahat. Jangan kita ke Gunung Kawi sana. Karena apa? Dalam Mazmur 103, sejauh timur dari barat, aku jauhkan pelanggaran daripadamu.
Sudah dikatakan itu. Selalu dia menjauhkan pelanggaran itu. Sejauh timur dari barat. Itu luar biasa. Berarti dia menjaga kita terus. Dia menjaga kita bukan dia mau datang dulu dari surga. Kembali saya ingatkan lagi berulang-ulang. Dia sudah ada di hatimu setiap hari. Bahkan dalam tidurmu, dalam tidurku dia ada, saudaraku. Ada, tinggal mau nggak berkomunikasi. Ya. Bukankah kita selalu berkomunikasi dengan roh-roh jahat? Ya. Saya nanti duduk di kedai kopi. Kalau rambut saya nih licin kali. Ini menjadi kode alam dibikinnya. Ya, saya dulu pertama kali saya nggak tahu rupanya ada nomor togel itu. Duduk saya di kedai kopi, sibuk mereka, nggak kenal dia kan. Wih, kata wih, sibuk. Apa itu kok bisik-bisik? Baru lama-lama saya tahu bapak dibikin kode alam. Puji Tuhan dalam hati saya. Rupanya ada itu ya. Ya, orang botak gundul. Saya lupa nomor berapa itu, tapi disebut dulu. Nah, ini alam roh yang saudara ambil. Jatuh ikan lele di tengah jalan di bawah ibu-ibu. Kok di alam lele loncat. Sampai-sampai mungkin khotbah saya ini pun dibikin kode alam. Tapi Tuhanlah yang tahu, saudara-saudara. Jadi saya jadi tertarik lagi berbicara sedikit. Saya nggak pernah ingat apa pernah saya kesaksian saya waktu menjelang tahun 90-an. Saya masih anak muda, saya sudah punya rumah sendiri di Jakarta. Saya pelihara oma-oma udah pikun. Suatu ketika dia datang bangun jam 2 pagi. Kalau di Jakarta jam 3 sudah bangun. Jam 4 sudah azan. Setidaknya jam 3 sudah bangun di sana di Jakarta itu. Ini datang jam 2. Dede katanya, ketuk pintu saya. Pak Dede buka. Saya buka. Oma kenapa datang begitu pagi? Oma didatangi orang tua berjenggot baju putih. Apa didatangi kau Oma? Iya, dia bilang gini, datangi Pak Dede sekarang ya, kasih nomor ini katanya. Itu makanya Oma datang. Iya, siapa rupanya dia? Nggak kenal aku. Berinding saya nih coba. Datang lagi dia. Jarak rumahnya sama rumah saya sekitar katakanlah 400 sampai 500 meter. Datang dia jalan kaki sedikit. Jalannya pun sudah tertati-tati. Saudara tahu nggak? Langsung di alam pikiran saya. Ini bisa-bisa nomor undian harapan. Hadiah 1 M. Sudah? Duduk Oma, duduklah dia. Ya namanya saya pengacara, selalu ada pulpen di atas meja dan kertas. Saya turunkan tangan saya tanya lagi. Tadi nomor berapa Oma? Yang dibilang, saya tulis begini. Ya namanya otak saya mana sanggup berapa angka itu kan, saya tulis itu. Saya catat betul baik-baik tanpa dilihat. Terus saya alihkan pembicaraan lain. Ya. Biar saya coba kebenarannya itu. Terus saya tanya lagi, lupa aku Oma, nomor berapa tadi Oma? Pak Dede kan Oma udah bilang tadi sebelah kuliah, aku catat ini 2 kali di bawahnya. Oh iya. Barulah pura-pura aku keluar sana, entah ke kamar waktu itu saya lihat, sama. Orang yang sudah berinding saya lihat itu. Datang air mata saya. Ya, orang yang sudah pikun. Ya, kalau nggak salah 7 angka itu ya, udah lupa saya. Ya, 7 atau 8 itu. Terus saya percaya Tuhan, saya tahu. Ya, saya tahu Tuhan, ini adalah kode pokas. Dan saya tidak mau dengan cara ini Tuhan kasih sama saya. Ya, saya tidak mau dengan cara ini Tuhan akan memberikan sama saya kekayaan dengan cara yang terhormat. Itulah doa saya. Saya peluk dia. Ya, saudara enggak bisa saudara percaya atau tidak terserah, tetapi hari berikutnya saya cek itu undian nomor 1. Nomor 1. Saudara masih ingat itu? Mungkin ini masih anak-anak, belum lahir ya. Tahun berapa lahir? 90. Ya mungkin belum lahir lah, menjelang 90. Itu resmi. Undian harapan itu resmi oleh
Menteri Sosial Nani Sudarsono, saya masih ingat namanya. Jadi boleh kita bilang nggak dosa, tapi saya tidak mau dengan cara itu. Pro dan kontra terjadi kalau saya bilang sampai sekarang, sampai detik ini kalau saya bilang kau yang bodoh, enggak lah, saya bilang. Pokoknya saya percaya kok Tuhan dengan cara lain lah soal kekayaan itu. Dan dulu ada lagi buntutnya sama kepala, ingat ya? Kepalanya ini, ibu ini sering dulu beli itu. Itu enggak dosa, itu enggak judi, bukan kayak togel. Pernah juga kan? Iya. Iya, enggak salah karena itu resmi, sumbangan sosial berhadiah. Resmi, yang namanya resmi kan. Tinggal sekarang kita diuji mentalitas. Itu. Jadi saya tidak memuji diri saya, kalaupun saya memuji diri saya, apa kata Rasul Paulus? Bermegalah di dalam Tuhan. Kalau saya bermegah atau katakanlah sombong, ya saya katakan karena Tuhan. Jadi saya dibikin ujian iman, saya lulus. Saya nggak terlalu takabur. Tapi nggak tahu juga, misalnya saya ambil nggak kena itu. Bisa? Boleh diaminkan saudaraku? Bisa? Bisa kan? Seandainya saya ambil bisa aja nggak kena kan? Karena nggak saya ambil lah, mungkin Tuhan kasih itu. Ya saya pun tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas itu nomornya. Jadi kembali lagi renungan pertama. Karena tertarik ini alam roh. Itu roh Tuhan itu ada dan saya mendengar itu dan percaya. Oh, ya Tuhan, saya tidak mau dengan cara ini Engkau berikan kepada aku. Saya berkomunikasi dengan Dia. Ya. Jadi saya ulangi, jangan-jangan karena saya tidak ambil dikasih ini. Ya kan? Atau jangan-jangan, ya kan? Seharusnya tidak nomor itu. Nah, jadi kembali saya ke bagian kedua tadi, tidak mustahil, ya. Jadi memang segala sesuatu yang kita perlukan sebetulnya di dunia ini, Dia sanggupi kok. Dia sanggupi apapun keperluanmu dan keperluanku, karena Dia adalah Erapah, Elohim Rapah. Tuhan Elohim Maha Penyedia apa yang kita perlu. Itu kata orang Israel. Karena memang Dia pencipta kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Sedangkan bakteri yang ada dalam ususmu dan ususku ini diciptakan untuk pembusukan. Kalau tidak, enggak beol-beol saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu sama dia sebelum kita akhiri. Sama dia tepuk tangan ya. Ya. Jangan sama saya. Dikasih bakteri itu, bakteri pembusuk. Bayangkan coba setiap orang mati tidak ada bakteri pembusuk, apa jadinya itu? Dikasih bakteri itu habis lah, daging-dagingnya itu tinggal mahuli-huli. Kalau saya bilang tulang, banyak tulang saya. Saya nggak mau bilang tulang karena banyak tulang saya. Ya, tulang rorobot, bona tulang, bona niari, ya. Ya. Tersinggung dia nanti. Mungkin ada tulang saya di sini. Tinggallah huli-huli. Itu luar biasanya. Jadi Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Bahkan pada saat kita mati disediakan bakteri menghabisi tubuh kita ini. Tinggallah bersihlah huli-huli itu. Tak berbau lagi. Makanya orang Batak sampai sekarang huli-huli itu disimpan. Ya bagi saya nggak salah. Asalnya jangan disembah huli-huli itu. Nggak salah itu. Taruh aja pajangan dan sebagainya. Tapi kalau sampai dicium-cium, disembah, dikasih rokok, dikasih makan, saksang dan sebagainya, ya baru dosa. Ya kan? Ya itu. Jadi kembali kepada Dia adalah, ya, tidak ada yang mustahil. Dilakukannya segala keperluan kita. Disediakan. Apa yang kau perlu dikasih. Tinggal jangan mendikte, jangan seperti ATM Tuhan itu. Tekan tombol keluar, tekan tombol keluar. Enggak. Karena Dia, Bible mencatat, Dia Maha tahu kapan engkau perlu. Dia tidak pernah terlambat. Ya, nanti kita nyanyikan, ada kan lagu itu. Dia tidak pernah terlambat sebetulnya memberikan apa yang kita perlu. Tinggal persoalannya untuk yang terakhir ini saya ingatkan. Tatkala kita meminta apapun, ingat ini. Tolong perhatikan saya kawan.
tatkala kita memohon dan berdoa, percayalah engkau dan saya sudah menerimanya, sehingga dia akan, garis bawahi akan. Ya, saya ulangi. Tatkala engkau memohon dan berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya, garis bawahi sudah, dan dia akan memberikannya kepadamu. Markus 11:24. Nah, ini gaya doa atau permohonan yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Jangan pernah saudara dan saya berdoa, mudah-mudahan Tuhan engkau memberkati, mudah-mudahan Tuhan engkau menjagaku, mudah-mudahan Tuhan engkau menyediakan yang segala ku perlu. Tahu nggak jawabannya? Iyalah anakku, nanti mudah-mudahan ku kasih ya, mudah-mudahan nanti ku ingat ya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan dulu sama dia dulu. Dia dengar, dia lihat saudara tepuk tangan, percayalah. Dia lihat saudara tepuk tangan. Iya. Jadi jangan pernah mengatakan itu. Jadi nggak ada yang mustahil. Ya, dalam berdoa sedikit lagi, jangan percaya ada kata, sebut dulu doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus itu, baru kau meminta apa yang kau mau. Itu ajaran-ajaran sesat, itu salah itu berdoa. Tidak harus demikian. Tidak ada rumusan doa harus. Doa adalah komunikasi roh antara dia dan saudara dan saya. Yang kau perlu di situ katakan. Ya, anakmu sudah terlelap gini di kolam. Masih saudara berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, sampai habis. Mati dulu anaknya itu kelelep. Jangan kita metode yang salah berdoa. Katakan satu kata pun. Ya. Itu mantra-mantra itu yang saudara baca itu, bukan rohmu yang berdoa. Yang kau hafal itu entah apapun caranya. Baru terakhir kau katakan, selamatkan anak. Enggak kau lihat lagi anakmu itu udah ke dalam. Jadi saya mau ini kita padukan atau kita combine atau apa namanya, kita hubungkan dalam Markus 11:24 itu. Jauhlah itu nanti kenyataan. Jadi katakan saat itu, Tuhan selamatkan anakku. Tatkala Yesus Kristus menenangkan air, angin ribut dan gelombang, dia tidur terlelap. Satu kata dia katakan, angin ribut, redalah, reda, diam. Ya. Tidak harus dikatakan doa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dia yang mengajarkan doa itu. Enggak dibuktikannya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Dia juga memanggil Bapa. Dia kan memanggil Bapa juga. Sebagai manusia dia manggil Bapa. Jangan salah ya. Dia juga manusia. Bapa kami yang di surga, baru dia kan, redakan angin. Enggak. Satu kata aja. Angin ribut, diamlah. Lazarus, bangun, bangkitlah. Tatkala juga mayat yang sedang diantar ke pemakaman. Hai anak muda, bangunlah, keluar dari keranda. Tatkala putri Jairus mati, hai putri Jairus, bangunlah, bangun. Tidak panjang-panjang hanya itu. Jadi tidak ada yang mustahil apabila saudara betul-betul memohon dan berdoa. Karena semuanya sudah tersedia. Kalau kita ingat bagaimana Yeremia suatu sosok nabi yang meraung-raung. Makanya di Bible bahasa Batak itu, Alkitab bahasa Batak itu andung-andung misi Yeremia itu ditulis. Kalau bahasa Indonesia ratapan. Itu ratapan Yeremia itu bukunya itu. Khusus ratapan dia. Jadi saya mau katakan apa kata Yeremia tentang ini. Ratapan 3 ayat 20. Kasih setia Tuhan adalah kekal dan selama-lamanya. Ya. Kasih setia Tuhan adalah kekal, tak pernah ya berubah, dan dia memberikan yang baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Jadi itulah yang kita renungkan saat ini, bahwa iblis tidak akan pernah bisa mengalahkan kita asal kita ada di dalam dia. Dengan kuasa dia, dengan kuasa bilur-bilurnya engkau bisa disembuhkan, bisa diberikan kekayaan, hikmat dan pengertian. Karena tidak ada yang mustahil
bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.